Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk anak-anak kelas 5, nanti mulai semester ini akan belajar dengan Pak Guru ya. Nama Pak Guru Haji Saroful Anam, bisa dipanggil Pak Haji. Nah, di awal semester ini kita akan mulai belajar dari tema 1. Bisa dilihat tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan kita akan belajar hari ini yaitu di pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran 1 ini terdapat 2 muatan pelajaran. Yang pertama ada muatan IPA dengan KD 3.1 dan 4.1. Kemudian muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama, kita akan mulai belajar dari alat gerak hewan dan manusia ya. Alat gerak itu apa sih? Alat gerak itu adalah alat yang digunakan oleh hewan atau manusia untuk bergerak, bisa bergerak dari tempat satu ke tempat lain ataupun bergerak pada tempatnya. Misalnya nih Pak Guru ya. Pak Guru sedang menggerakkan tangan Pak Guru. Nah, Pak Guru tidak berpindah tempat. Nah, ini salah satu alat gerak manusia, yaitu tangan. Nah, kemudian di sini di materi ini bisa dilihat alat gerak itu terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak ya. Kemudian alat gerak pasifnya adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot itu tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi yang menggerakkan tulang itu adalah otot ya. Bisa dilihat di gambar pada materi ini ada sebuah gambar tangan. Di dalam ini ada tulang di tengah-tengah tulang ya. Nah, tulang ini itu bisa bergerak apabila digerakkan oleh otot-otot ini. Nah, ini otot yang akan menggerakkan tulang kita supaya bisa bergerak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut. Nah, ini gambar apa ya? Kalau dilihat sekilas menyeramkan ya. Nah, itu sebenarnya adalah gambar tulang yang ada di tubuh kita semuanya. Itu tulangnya itu seperti itu. Ini namanya kerangka manusia ya. Nah, kerangka manusia ini, tulang-tulang ini itu tidak akan bisa bergerak dengan sendirinya ya, tanpa digerakkan oleh otot. Jadi kalau ada tulang seperti ini kok bisa bergerak, itu berarti hanyalah animasi atau mungkin bisa kartun ya. Hanya ada di film-film tulang-tulang seperti ini yang bisa bergerak. Jadi mereka itu tidak akan mungkin bisa. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambar tulang yang sedang selfie. Ini tidak akan mungkin terjadi apabila tulang-tulang ini tidak digerakkan oleh manusia lain supaya berpose seperti orang sedang selfie ya. Jadi tidak akan mungkin mereka bisa bergerak sendiri memegang handphone kemudian berfoto, apalagi berfoto bersama seperti itu. Itu tidak akan mungkin terjadi ya. Nah, bisa dilihat lagi di gambar berikut itu ada tulang yang dilekati oleh otot-otot ya. Ada tulang yang dilekati oleh otot-otot. Nah, otot-otot inilah yang nantinya akan menggerakkan tulang itu sendiri ya. Makanya otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena aktif bergerak dan menggerakkan. Kalau tulang alat gerak pasif karena mereka tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Nah, ini ada sebuah gerakan
ada sebuah gambar yang menggambarkan sebuah pergerakan orang sedang berlari, ya. Jadi bisa dilihat gambar pertama, itu orang yang sudah penuh dengan otot, ini bisa bergerak dan menggerakkan tulang. Nah, di gambar ketiga ini yang paling jauh ini adalah tulangnya. Gerakan tulangnya yang sudah digerakkan oleh otot. Jadi mengikuti gerakan otot. Jadi ototnya itu bergerak kemana, tulangnya juga mengikuti gerakan otot itu sendiri. Oleh karena itu, inilah yang mengakibatkan membuat manusia itu bisa bergerak bahkan berlari. Bisa dilihat video ini ya. Video ini bisa dilihat. Nah, di sini ada sebuah perlombaan lari. Nah, Pak Guru stop ya. Nah, mereka itu bisa bergerak karena mempunyai otot. Kalau tidak punya otot, hanya cuma tulang saja, itu tidak bisa bergerak seperti ini. Nah, sudah cukup ya. Nah, kemudian begitu juga berlaku pada hewan. Apabila hewan itu tidak punya otot, maka mereka juga tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Contoh saja, Pak Guru mencontohkan seekor citah atau mana ya? Nah, ini dia. Ini adalah gambar tulang binatang. Apabila hanya sebuah tulang seperti ini, mereka itu tidak dapat bergerak. Mereka itu membutuhkan otot yang bisa menggerakkan tulang-tulang ini. Bisa dilihat di video berikut. Nah, ini adalah video citah yang sedang berlari mengejar mangsanya. Mereka bisa berlari karena mereka memiliki otot yang menggerakkan tulang. Bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam citah itu, di dalam binatang itu terdapat tulang yang digerakkan oleh otot-ototnya sehingga mereka bisa berlari mengejar mangsanya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, tulang-tulang ini itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Pak Guru jelaskan lagi ya. Sudah paham ya? Kemudian kita berlanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan yang mendasari suatu teks atau bacaan. Nah, di sini kita nanti akan belajar mengenai bagaimana caranya kita menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan atau sebuah teks. Bisa dibaca di materi, ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dari seorang penulis yang menulis teks tersebut. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya terdapat atau bisa dijumpai pada kalimat utama. Jadi, pertama, kita harus bisa menentukan di mana letak kalimat utamanya, ya. Kalimat utama itu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok ya. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah bacaan. Pak Guru baca ya. Bisa kalian simak juga dan bisa membaca bersama Pak Guru. Judulnya adalah gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu,
Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, di dalam sebuah bacaan ini, di manakah letak kalimat utamanya? Nah, karena ini adalah sebuah contoh, jadi sudah diberikan warna lain di tulisannya. Nah, yang tulisan berwarna biru ini adalah kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain nih. Dari hal itu sampai jarak jauh. Itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat ini. Jadi inilah kalimat utama. Jadi di dalam sebuah teks atau bacaan itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nanti untuk mengetahui seperti apa kalimat utama dan bedanya seperti apa dengan kalimat penjelas, nanti akan dipelajari di pembelajaran berikutnya, ya, di pembelajaran nanti kalau tidak salah pembelajaran 3 atau pembelajaran 4. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utamanya di sini, maka kita bisa tahu ide pokoknya itu apa. Ide pokoknya adalah ini. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi ide pokok ini adalah ringkasan dari kalimat utama. Kalimat utamanya kan ini cukup panjang ya, jadi kita ringkas menjadi gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Yang inilah yang dijadikan ide pokok suatu teks atau bacaan. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kalau belum paham, bisa nanti dilihat videonya berulang-ulang agar lebih paham. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita tidak boleh putus asa ya. Belajar bisa dari mana saja dengan sumber yang sangat banyak. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.